asik senggol dong. Oke teman kode, setelah sekian lama kita mainan game. Sekarang kita langsung aja bakal buat nggak bisa dibilang animasi juga, tapi ya nggak bisa dibilang game juga gitu ya. Ya setengah-setengah lah ya. Jadi hari ini kita bakal buat beruang ya, yang tadi tuh dicuplikan. Jadi beruangnya tuh set gitu jalan gitu ya, jalan gitu. Nah nanti kalau misalkan nyentuh pinggir ini nih, dia bakal pindah tempat. Oke. Nah langsung aja sekarang kita pilih beruang ya, klik karakter, terus cari aja bir gitu ya, bir. Wih, ada 3 nih ya. Oke, kita pilih yang bir walking teman kode, karena bir yang ini dia cuman bisa itu doang ya, stand up ya. Nah bir walking nih paling pas ya. Oke, nah birnya udah ada, tinggal brandnya, bir brand. Ada yang tahu nggak di sini susu Bear Brand? Oke, lanjut. Tinggal kita lanjut pilih latarnya. Latarnya nih ada banyak sebenarnya, cuman kakak cari latar yang nyambung aja ya. Beruang ini kan kayaknya biasanya ada di hutan gitu. Ini forest. Terus coba jungle, ada nggak sih jungle? Oh ada nih jungle 2. Sebenarnya terserah latarnya di mana ya. Teman kode mau pilih latar di mana? Kayaknya sekali-sekali lah ya beruang mampir ke bulan. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Terus apa ya? Nah ini saat gitu ya di tengah laut. Ini ada di mana-mana nih cuy. Oke, nah di sini kita udah ada beruangnya, cuman kayak terlalu besar. Kita kecilin aja di 70 ya, 70. Oke. Nah, teman kode perhatiin, kita coba klik latar, terus kita ke sini. Nah, di sini sebenarnya banyak latar ya, udah pilih-pilih tuh latar kita tadi. Nah, ada latar 1, ini latar pas baru mulai, biasanya kita dapat tuh latar yang polos. Nah, ini bisa di clean aja, bisa dihapus aja, delete. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Nah, sekarang kakak pengen tanya deh, kalian ada yang tahu nggak sih animasi itu sebenarnya pembuatannya kayak apa gitu? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu ya, kakak pasti yang lebih tahu tuh kakak. Really? Jadi gini, nggak bercanda. Jadi gini, kalau kita ke beer walking terus kostum ya, nah dia tuh banyak banget kostum ya, tuh banyak banget kostum. Jadi A, B, C, D, E, F. Nah coba lihat, perhatiin ke kanan. Nah jadi sebenarnya animasi itu terbentuk dari pecahan-pecahan JPG, PNG, SPG ya. Jadi animasi itu pecahan-pecahan itu. Jadi kalau kalian ngelihat kartun Upin Ipin ya, terus kalian ngelihat Shaun the Sheep gitu ya, atau kartun-kartun favorit kalian ya, Jumbo ya mungkin ya, itu sebenarnya pecahan-pecahan dari JPG ya, yang dipecah-pecah dengan sedemikian rupa bakal jadi kayak frame-frame-nya tuh banyak banget tuh. Ya, jadi pecahan-pecahan gambar aja sebenarnya ya. Oke, sekarang langsung aja ke kodenya. Pertanyaannya adalah, gimana kita bisa mainin pecahan-pecahan gambar ini? Nah, sebenarnya simpel banget. Kita di sini kan kostum ya. Nah, pasti kostum itu berhubungan dengan tampilan ya. Nah, tampilan, klik tampilan aja. Nah, di sini ada banyak kode tampilan. Cuman kode kostum tuh cuma ada 2 ya. Ganti kostum ke, waduh gede banget coy. Nah, sama kostum berikutnya. Nah, bedanya kalau kostum ke tuh kalian mau kostum yang mana gitu ya. Kalau kostum berikutnya, nah ini nih ya. Tuh, dia bisa next ke kostum berikutnya ya, dan next gitu ya. Makanya dia mulai kebentuk kayak animate ya. Oke, sip. Berarti artinya kita pakai kostum berikutnya. Nah, gimana sekarang caranya buat dia bergerak, Kak? Ini nggak bisa gerak, Kak. Cuman ya kostumnya bisa main sih, cuman nggak bisa maju nih. Nah, kan sebenarnya simple aja. Seperti biasa, untuk gerak itu tuh pakai X atau Y. Ya, sederhana itu ya. Nah, X itu kiri kanan, tuh bisa dilihat ya lambangnya di sini, Y itu atas bawah. Nah, ini kenapa sih kalau lagi ngajar gerak terus? Oke, langsung aja. Nah, X itu kiri kanan ya kan? Kiri kanan. Berarti kita ke kode gerakan, berarti ubah X gini cuy. Coba kita klik ya. Oke, udah bisa gerak ya, udah bisa gerak. Nah, di sini kita mau geraknya tuh pakai trigger tombol. Jadi teman kode bisa kejadian ambil kode tombol ini. Oke, pilih aja panah kanan kayak gini. Oke, coba sekarang kita klik, sip. Ya, udah bisa gerak. Oke, selanjutnya adalah gimana caranya buat dia bisa ini ya, kalau misalkan masuk ke area-area pinggir gini ya, set gitu ya, dia bakal pindah tempat ya, alias pindah latar gitu. Nih, kita coba cek dulu ya kode pindah latar yang mana sih. Coba kita ke tampilan, karena yang berhubungan dengan tampilan itu di kode tampilan ya.
Ini ganti kostum berikutnya ganti latar berikutnya. Nah, berarti ganti latar sama latar berikutnya. Nah, coba. Ini coba kita kasih seperti ini ke jungle, oke, bisa, moon bisa. Nah, tapi kayaknya kita pakai latar berikutnya aja ya, biar kita next aja gitu, biar nggak ribet gitu. Nah, tuh ya. Gitu. Jadi misalkan dia kesini nanti auto gitu, pindah ke sini. Oke, sip, udah bisa ya. Nah, cuman kita di sini bakal ganti latar, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau dia masuk ke sekitaran, coba kakak. Nah, nih, masuk ke sekitaran sini nih. Oke, gitu ya. Kalau area badannya tuh udah sekitar ya 80% udah masuk gitu. Nah, di sini teman kode sebenarnya bisa sih ngedeteknya lewat lewat hidungnya si beruang gitu. Misalkan jika menyentuh pinggir, dia bakal ganti latar. Kayak kemarin ya di game tangkap apel kemarin. Tapi kalau menurut kakak pribadi kurang oke, karena kalau misalkan nyentuh pinggir, perhatiin. Nah, dari hidungnya aja nanti udah nyentuh pinggir, masa baru nyampe hidung doang ya nyentuh hidung udah ganti latar, kayaknya kurang seru ya. Nah, enaknya tuh kayaknya sekitaran 80% badannya masuk gitu, baru kita ganti latar. Nah, ngedeteknya lewat mana? Sebenarnya sesimpel kita ngedeteknya lewat posisi X-nya. Nah, coba dilihat aja posisi X-nya berapa. Nah, contoh di sini kalau badannya udah masuk ke area ini tuh 270 tuh, lihat tuh ya kakak ya, 270. Nah, gampangnya gini, nanti kalau misalnya posisi X-nya udah lebih dari 270, misalnya 275, 271, atau 280, 300, blablabla, gitu ya. Nah, nanti bakal pindah tempat nih, ya. Nah, ini gampang banget, kita langsung aja. Kita bakal pindah tempat jika, ya ada syaratnya nih, jika, bakal pindah tempat, syaratnya adalah jika, posisi X, nah teman kode ke kode gerakan, ya jadi di sini ada nilai posisi X kita, tuh ya. Tuh, di sini tuh 270 ya. Jika posisi X itu lebih dari, nah ke kode operator untuk kita membandingkan nilai, jika posisi X-nya itu lebih dari 270. Nah, misalkan nanti posisi X dia misal 275, ya bakal pindah tempat tuh ya. Nah, kalau misalkan posisi X-nya 0 gitu, misalkan di sini nih, 0 kan di tengah ya. 0 gimana, Kak? Nggak bakal pindah tempat ya, karena 0 nggak lebih dari 270. Ingat, kode jika ini dia bakal jalan nih, ininya bakal jalan, dalamnya bakal jalan kalau syaratnya benar ya, alias true. Tapi kalau misalnya syaratnya salah ya nggak bakal jalan gitu. Nah, jika posisi X-nya itu lebih dari 270, dia bakal pindah tempat. So, di sini sebenarnya simpel banget, kalian langsung aja bungkus ini pakai kode selamanya ya, biar bisa diulang-ulang terus, bisa dicek terus-menerus sepanjang animasinya berjalan. Nah, kasih kode bendera, oke. Sip, kayak gini aja. Udah, ya, jadi coba kita play. Coba kita masuk ya. 1, 2, 3. Sip. Waduh. Ini kenapa diskon gitu nih? Ya. Waduh. Ini bisa joget aja nih. Aduh, kacau. Ini kenapa begini nih? Coba kita cek dulu ya, kita stop dulu bang, di stop dulu bang. Coba, jika posisi X-nya lebih dari 270, dia bakal pindah tempat. Kita cek ya, oke, posisi X-nya 303, wajar kalau misalkan dia pindah tempat, karena 303 itu lebih besar dari 270, syaratnya benar, pindah tempat, oke. Nah, tadi kenapa dia kayak disko gitu? Sebenarnya sesimpel, karena ya posisi X kakak tuh dari tadi ya di 303 terus, jadi syaratnya dieksekusi bener terus, jadi dicek terus menerus kan, pakai selamanya 303 lebih dari 70, ganti latar. Nah, syaratnya bener terus. Nah, gimana caranya biar syaratnya salah ya? Ya kita mendingan lebih baik nih kayak ada efek tembus aja. Kita buat efek tembus, jadi kalau misalkan dia udah kesini, dia munculnya ada di sini gitu. Nah, kalau di sini kan pasti posisi X-nya nggak lebih dari 270. Coba sekarang tuh lihat tuh. Posisi X kakak aja minus 153. Ya, makanya nanti dicek minus 153 lebih gede nggak dari 70? Enggak, makanya nanti nggak bakal pindah latar. Aman ya, aman. Oke, langsung aja. Kita ke kode gerakan. Oke, kita pindahin dulu nih teman kode. Pindahin dulu si beruangnya ke sini, pindahin. Terus ambil kode pergi ke XY. Kayak biasa ya, kode teleport. Nih, makanya kalau kita taruh manapun nanti dia bakal teleport ke sini. Gitu. Oke deh ya. Nah, jadi pas posisi X-nya lebih dari 70, dia pindah tempat dan dia bakal teleport ke sini. Oke. Coba kita play. Sip. Oke, bisa. Asik senggol dong. Keren ya. Wih, asik. Ke hutan nih coy. Asik. Berarti hutannya ada 2 ya. Ini kayaknya hutan tropis ya. Set.
Nah, ke bulan nggak tuh, dari hutan ke bulan, bayangin loh, dari hutan ke bulan. Terus asik, dia kemana nih? Kayaknya di laut gitu ya, di laut. Set, keren banget ya. Nah sebenarnya ini di sini teman kode bisa pakai kode jika ya, ini sama aja. Kalau misalnya jika tombol ditekan itu bisa juga ya. Malah kakak nyaranin pakai kode jika lebih smooth gitu ya. Penggunaan tombol jika gimana kak? Cek aja di video tangkap strawberry. Kakak udah ngajarin tuh tombol pakai jika gitu. Oke, jadi seperti itu aja ya game kita animasi atau game nggak tahu apa itu jadi nih ya. Di sini teman kode sebenarnya terserah ya mau ganti pakai karakter apapun ya. Sebenarnya yang walking itu nggak cuman si beruang ya. Kalau kita searching aja walking ada every walking, beer walking, giga walking, pico walking, terus unicorn juga ada gitu. Ya, jadi dipilih-pilih aja bang. Oke. Nah kita aja teman kode untuk video animasi ini. Next kita bakal buat karya-karya yang lebih keren ya. Kalau mau masuk-masukan ya tulis kolom komen ya. Bye-bye teman kode. Dadah. Itu aja dari kakak. Dadah teman kode. Bye-bye.